Dokter, lalu bagaimana hubungan antara komunikasi sehat dengan ilmu neo-parenting? Jadi gini, otak manusia nih ada panca inderanya kan, ada telinga, mata, hidung kan segala. Nah dari batang otak jalan lewat sumsum tulang tuh sistem saraf dan dia ke badan. Nah sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Kalau telinga misalnya ya, ada orang bilang angkat tangan, kita kan dengar kan katanya, pesannya jalan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Pesannya jalan. Nah kalau komunikasi kita sama anak, karena dia sistem sarafnya selalu bawa pesan, apa yang didengar, apa yang dilihat, ya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ini kalau ibu-ibu marah sama anaknya, misalnya anaknya di sini pegang HP terus atau pegang gadget terus kan, ibu kan suka marah gitu kan, pegang terus, main terus. Itu kan dengar, main terus. Oke. Atau kita bilang gini, kamu nih ya, kalau disuruh belajar susah banget. Itu sistem saraf ini akan membawa pesan yang dia dengar. Kalimatnya sama. Kalau kamu belajar susah banget. Akhirnya tuh anak akan susah belajar. Kalau main game aja lama banget. Kalau main game gampang. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang positif aja. Ibu-ibu ucapkan apa yang kita mau, gitu kan? Kalau dia lagi main gadget atau lagi main game, kita sudah bikin peraturan kalau azan berhenti, ada azan maghrib, kita bilang aja, nak, sholat dulu yuk, simpan dulu gamenya ya, simpan dulu gadgetnya ya, udah gitu aja. Jadi simpan. Tentunya selalu memberikan kata-kata yang positif ya dok ya, harus positif, sampaikan apa yang ibu mau gitu. Walaupun dalam keadaan misalkan ingin menegur atau dalam keadaan marah, itu tetap harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalau marah, kalau negur pakai 1 menit. Oh, yang itu pun setengah menit doang. Setengah menit kita tegur anak pakai pesan saya. Yang kesel siapa? Ibu bilang, ibu kesel, bunda marah sama kamu. Banyak ibu-ibu, kamu selalu bikin bunda marah. Itu salah itu bikin orang tersinggung. Kamu selalu bikin bunda marah. Dia mikir, ya Allah dari bayi dong kok begitu. Oh iya. Tapi kalau bunda marah sama kamu karena kamu hari ini kan berarti kemarin kan nggak marah, kamu pulang terlambat nggak bilang, itu boleh setengah menit. Bahkan setengah menit berkacak pinggang ini boleh. Oh boleh. Kalau anaknya sudah besar. Atau pukul bayi ya, ya bunda marah sama, jadi bunda, mama marah sama kamu, ibu kesel sama kamu gitu. Itu tapi kalau misalkan untuk balita atau batita tuh dok, kayak pukul meja atau belum bisa. Itu belum bisa. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ya, dia langsung angus tuh sambungan otaknya. Serius dok? Dibentak aja misalnya ya. Dia bawa bawa gelas terus tiba jatuh, ya. Kan itu dalam keadaan kaget. Orang kalau dalam keadaan kaget, bawah sadarnya terbuka. Ya. Terus ibunya, kamu nih nakal banget sih. Masa gitu aja, bodoh banget. Masuk di otaknya. Dan akan jalan di sistem saraf yang lewat sistem saraf tadi itu. Kamu bodoh. Dan itu tidak bisa diperbaiki dok? Dia memori dia masuk. Kalaupun mau perbaiki karena telanjur, kita minta maaf. Oke. Dengan minta maaf setidaknya ada yang dia ada karena kita minta maaf dia masuk ke level oke, saya terima gitu. Dan cara minta maafnya ada harus ngomongnya yang benar. Sayang, bunda minta maaf. Selama ini orang maafin bunda ya. Nah beda tuh. Kayaknya sama tapi beda. Yang salah kan kita. Bunda minta maaf ya nak. Dia mau maafin hari itu atau besok itu hak dia. Tapi kalau maafin bunda ya nak, kita nyuruh dia. Maksa ya. Baik, Dokter Aisyah, menurut pandangan dokter nih terhadap komunikasi sehat di era digital sekarang seperti sekarang ini bagaimana? Saya sih gini ya, nggak mau menentang era loh. Ya, saya kan juga sudah cukup banyak lah lewati dalam hidup beberapa era lah. Pernah era buku gitu ya, pernah era telepon koin. Ya, sekarang dengan mudahnya gitu ya. Jadi kalau saya gini, apalagi anak laki-laki, ya ini juga ilmu neuroscience. Di otak laki-laki itu memang otak benda dia. Apalagi sekarang era gadget, makanya anak laki-laki akan lebih kuat lihat gadget. Suami juga gitu kan, para suami juga gitu. Gak usah marah, artinya gini, kalau sudah di atas SMP atau SMA ke atas, kita komunikasi aja lewat gadget. Nasihatin aja lewat gadget. Dia lebih lihat. Anak laki-laki lebih senang lihat gadget, lihat foto ibunya di gadget daripada muka ibunya langsung. Itu memang unik anatomi laki-laki.
Ya, jadi kita bisa nasihatin di situ. Dan mereka senang dengan senang hati. Cuman ingat, laki-laki kalau malam kali kata-kata kan sedikit. Itu juga ada di otak tuh. Otak perempuan bicaranya cuman otak laki-laki bicaranya cuma di otak kiri. Perempuan bicaranya kiri sama kanan. Laki-laki per hari cuma 7.000 kata. Perempuan 20.000. Jauh ya bedanya. Jadi kalau bicara sama anak laki atau WA anak laki malam, dia cuman oka udah bagus. Kata suami juga 7.000. Dia kena 7.000. Kuotanya udah habis. Oh, karena berarti itu memang sudah mendasar di otaknya Fitrah, berarti ya, betul, Dok ya. betul. Kalau misalkan WhatsAppan saja betul, dengan kalau laki-laki memang jawabnya udah iya gitu. Iya, tapi kalau oke. perempuan pasti banyak. Karena 20.000 tadi kan. Dan itu berarti suatu kepastian dong, Dok. Yes. Jadi, tapi ada juga perempuan yang pendiam. Yang pendiam itu 16.000 kalau dia ngomong. Even dia pendiam Iya. pun. Laki-laki dia kan pendiam tetap- 5.000. Oh, oke. Laki-laki senang bicara 9.000. Oh, oke. Perempuan pendiam 16.000. Tetap kalah sama yang perempuan kan, Dok. Yang perempuan senang bicara 24.000. Iya betul. Terkadang memang suka jadi masalah sampai dengan saat ini. Kamu kenapa sih kok jawabnya Yes. gitu aja sih Betul. gitu? Padahal memang sudah fitrah. Ya, jadi laki-laki walaupun belum tahu ilmu tentang 7.000 20.000, bawah sadarnya selalu ingin irit kata-kata. Karena dia harus bekerja yang lain. Gitu. Jadi kalau malam suami ngomongnya sudah berarti itu 7.000 udah habis di kantor. Oke. Ngobrol terus dong ya, Dok ya. Iya, makanya harus sekali-sekali siang-siang ke kantor suami. Oke. Kita ngobrol di kantor dia atau ajak makan siang. Takut kehabisan kata. Iya, itu yang bikin kekesalan istri gitu. Betul. Saya aja sama suami, kalau suami lagi di samping ya, lagi seneng lihat, lagi pegang gadget, ya sudah sapa aja di WA-nya. Oh, Hai. Dia juga jawab, hai juga. oh gitu.